Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sholih dan sholihah. Ketemu lagi dengan Pak Windu. Kita akan belajar melanjutkan untuk bab yang ke-7, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari tentang bilangan oksidasi, maka sekarang kita akan belajar untuk memahami apa definisi dari reaksi reduksi dan oksidasi. Baik, sudah siap anak-anakku yang sholih dan sholihah? Kita mulai dengan pengertian reaksi reduksi oksidasi atau yang biasa disingkat reaksi redoks untuk konsep oksigen. Secara konsep oksigen, reaksi oksidasi adalah suatu reaksi kimia yang mengikat oksigen. Jadi terjadi reaksi pengikatan molekul oksigen. Nah, contoh di sini secara umum reaksinya adalah X mengikat O2 dan di hasil akhir reaksi menjadi XO2. Secara umum seperti itu. Kemudian definisi reaksi reduksi masih dalam konsep oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi kebalikan dari reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen, maka reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Reaksi umumnya adalah seperti ini. Jadi XO2, jadi semula O2 berikatan dengan X, dan di hasil akhir reaksi mereka berpisah. X berdiri sendiri dan O2 berdiri sendiri atau dilepas. Nah, reaksi ini disebut reaksi reduksi karena melepas oksigen. Selanjutnya berdasarkan konsep yang kedua, yaitu konsep elektron. Reaksi oksidasi menurut konsep elektron adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, reaksinya adalah di sini X ya, X menjadi X plus dengan melepaskan elektron. Selanjutnya reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Contohnya di sini adalah semula X sendirian kemudian mengikat elektron, maka X menjadi bermuatan negatif karena dia mengikat elektron. Nah, ini adalah contoh secara umum untuk reaksi reduksi. Kemudian ada pengertian yang ketiga, yaitu konsep bilangan oksidasi atau konsep Bilox. Menurut konsep Bilox, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Bisa dilihat di sini. Semula K, ya ini adalah kalium, sebuah logam, bereaksi membentuk ion K, yaitu K+. Ketika masih menjadi K, bilangan oksidasinya 0 karena merupakan unsur bebas. Setelah bereaksi membentuk ion K+, maka dia memiliki bilangan oksidasi +1. Maka terjadi kenaikan dari 0 menjadi +1. Inilah reaksi oksidasi. Terus contoh yang kedua, ion klorin, karena F- ya, muatannya -1, maka bilangan oksidasinya -1, membentuk F2 klorin, suatu gas ya. Ini karena merupakan molekul unsur, maka bilangan oksidasinya 0. Dari -1 menjadi 0 berarti mengalami kenaikan, maka dia termasuk reaksi oksidasi. Selanjutnya adalah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi menurut konsep Bilox adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, yaitu semula ion hidrogen atau H+ menjadi gas hidrogen.
Semula bilangan oksidasinya plus 1 menjadi 0. Kemudian contoh yang kedua di sini bisa kalian lihat ya. Oksigen yang bereaksi membentuk ion O2-. Semula memiliki bilangan oksidasi 0, akhirnya setelah bereaksi membentuk bilangan oksidasi yaitu -2. Dari 0 menjadi -2 berarti turun, maka dia reaksi reduksi ya. Ini adalah contoh konsep reaksi oksidasi reduksi menurut penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Mari kita lanjutkan. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Mungkin kalian agak bingung ya, reduktor kok mengalami oksidasi, oksidator kok mengalami reduksi. Jadi penjelasannya, reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, maka menyebabkan yang lain tereduksi. Jadi zat yang mengalami oksidasi itu akan mereduksi zat lain. Nah, tukang mereduksi disebut reduktor. Sama dengan oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Tetapi karena dia mengalami reduksi menyebabkan yang lain teroksidasi. Maka zat yang mengalami reduksi akan mengoksidasi zat lain. Tukang mengoksidasi disebut oksidator. Contohnya di sini ada magnesium ya. Maaf. Ya, ini ada magnesium. Logam magnesium, bilangan oksidasi berapa? 0 karena dia unsur bebas. Bereaksi dengan asam klorida ya, HCl di sini. Kemudian membentuk magnesium klorida ya, dan juga membentuk gas hidrogen. Nah, sekarang kita lihat magnesiumnya. Semula bilangan oksidasinya 0, tapi kemudian setelah bereaksi bilangan oksidasinya menjadi plus 2 ya, karena menjadi senyawa dengan klorin. Nah, dari 0 menjadi plus 2 berarti naik, reaksinya oksidasi. Karena reaksinya oksidasi menyebabkan yang lain tereduksi, maka dia disebut reduktor ya. Karena mengalami oksidasi maka disebut reduktor. Sebaliknya untuk asam klorida atau HCl, untuk ion hidrogen semula plus 1, tapi begitu reaksi selesai akan membentuk gas hidrogen. Yang ini adalah molekul unsur, biloxnya selalu 0. Dari plus 1 menjadi 0, maka dia turun. Kalau turun maka disebut reduksi. Karena mengalami reduksi, maka yang lain akan teroksidasi. Maka mengalami reduksi berarti disebut oksidator. Ya, begitu penjelasannya. Selanjutnya ada yang disebut reaksi disproporsionasi atau autoredox, yaitu suatu reaksi yang menunjukkan gejala reaksi reduksi sekaligus oksidasi hanya pada sebuah unsur. Bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada Cl ya. Kemudian di sini juga ada Cl lagi, dan di sana juga ada Cl lagi. Semula 0, kemudian membentuk bilangan oksidasi -1 dan juga plus 1. Nah, hanya Cl yang terlibat dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Karena cuma sebuah unsur, maka disebut reaksi disproporsionasi atau autoredox. Itu untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa mengerjakan latihan ini di buku tulis masing-masing ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.